Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Di kurang lebih 95,5% warga Jawa Barat yang mengatakan sangat puas atau cukup puas dengan hasil kinerja Gubernur Deddy Mulyadi. Ya, jadi kita tidak bisa mengkiri gubernur kita itu Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu beliau orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Bukan cuma itu, survei menyatakan 95% teman-teman warga Jawa Barat menyukai sosok Gubernur Jawa Barat ini, Kang Deddy Mulyadi. Gila teman-teman. Ya, kenapa sih bisa suka teman-teman? Coba kita lihat dulu ya, betapa Kang Deddy Mulyadi mencintai rakyatnya, betapa sayang kepada rakyatnya. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, man komentar aja bisanya. Jadi nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumah, rumahnya dibangunin standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah, untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya infrastrukturnya banyak yang hancur, di tempat batu baranya miskinnya banyak, yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Dur. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara.
Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Tiap hari aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, saya termasuk, yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan-hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi
diatur. Sunda Empire. Kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu tata rasa, dua tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima panca, bersatunya diri dengan kesemestaan. Dari sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia mirip apa? Ya, jadi Saya pernah jadi bupati. Seringkali masyarakat berkonflik dengan lingkungan perusahaan karena proposalnya tidak di ACC. Rame-rame mereka menggemok pabrik gara-gara Agustusan tidak dikasih dana buat main rebutan. Saya selalu tampil membela pengusaha, bukan berarti mengecilkan aspirasi masyarakat. Dan saya katakan, yang salah bukan pengusaha, tapi yang salah kami para pengelola anggaran negara. Di mana letak salahnya? Pengusaha sudah bayar pajak, dari mulai pajak bumi dan bangunan, PPH, PPN, seluruh pajak itu masuk dalam kas negara. Mulai APBN, APBD provinsi sampai APBD kabupaten, sampai urusan air pun dipajak. Apa yang tidak dipajak di negeri ini? Tetapi karena masyarakat di sekitar perusahaan tidak merasa mendapat kesejahteraan karena tidak mendapat uang tunai langsung dari pajak itu, mereka menganggap keberadaan perusahaan tidak manfaat bagi lingkungannya. Padahal yang salah adalah negara. Di mana letak kesalahannya? Kenapa negara tidak melakukan penghitungan pajak secara baik sehingga siapakah prioritas yang harus disejahterakan dari pajak itu? Masyarakat di sekitar perusahaan yang kena dampak dari usaha itu. Berapa pajak PPH-nya? Berapa pajak PPN-nya? Sehingga sekian persen prioritaskan untuk penanganan pendidikannya, penanganan kesehatannya, infrastrukturnya, rumah rakyat miskinnya, janda-janda tuanya. Biarkan kalau ada janda muda itu bagian Pak Kiai Jujun, itu bagian. Itu yang jadi prioritas. Kalau itu dibangun, maka yang terjadi adalah masyarakat di sekitar perusahaan itu akan merasa jalan di tempat saya mulus, hasil pajak di perusahaan di depan rumah kita. Rumah-rumah di sini tidak ada yang kumuh dari pajak perusahaan di depan kita. Menikmati air bersih gratis dalam setiap waktu dari pajak di depan rumah kita. Menikmati susu dalam 1 minggu 1 kali dikirim oleh pemerintah desanya, pemerintah kecamatan dan kabupatennya dari pajak perusahaan di depan rumah kita. Anak-anaknya melewati pendidikan sampai mereka menjadi manajer di perusahaannya dari pajak di depan rumah kita. Maka yang terjadi adalah ajaran Islam, harmoni. Kaum miskin, fukara, masakin dalam setiap doanya selalu berkata, ya Allah, turunkanlah rezeki yang besar, mudahkanlah, lapangkanlah para pengusaha di tempat kami. Kamar dalam setiap saat kami hidup atas dedikasi dan loyalitas mereka terhadap negara, dan negara membangun keadilan pada kami. Lapangkanlah, maka mobil-mobil yang lewat tidak ada lagi yang malak. Maka ketika perusahaan ada yang ganggu, mereka tampil ke depan. Hancurnya perusahaan adalah hancurlah kehidupan kami. Maka itu yang disebut dengan kalimat siliwangi, silih asa, silih asi, silih asu. Yang dalam kaidah Islam itu bahwa hidup itu harus saling menghidupkan. Hayat, hayyun, harus saling menghidupkan, harus saling menghidupkan. Yang sekarang yang terjadi adalah saling mematikan. Preman tidak merasa mendapat jatah, hidupnya merasa tidak sejahtera.
seluruh truk yang lewat harus bayar 100.000. Desa merasa tidak mendapat bagian, maka proposal harus dilayani dalam setiap waktu. Masyarakat merasa tidak punya kebagian kesejahteraan, maka dia harus bergerak. Kalau makin keras tangannya, makin kuat teriakannya, makin dapat gede bagiannya. Kalau kita tidak ngomong, tidak pernah kebagian. Maka terjadilah pengorganisasian orang di berbagai tempat. Semakin kuat organisasinya, semakin banyak jatahnya, semakin lemah, semakin tidak dilihat orang, mempersenjatai diri, menguatkan barisannya. Yang terjadi adalah pertikaian, konflik di berbagai tempat. Orang satu sama lain saling membunuh, baik membunuh usahanya maupun membunuh organisasinya. Allah tidak meridhoi sikap yang seperti ini. Amin, teman-teman semua. Tadi kita sudah menyimak ya, yang mana pertama karena dia menyatakan siapa yang paling benci kepada saya, yaitu para elit ya, para elit politik yang mana ya ingin menguasai kekuasaan ya teman-teman, ingin menguasai jabatan, dan itu ya paling dibenci ya, paling membenci Kang Deddy Mulyadi. Kemudian siapa yang paling sayang kepada Kang Deddy? Ya rakyat yang memang benar-benar tulus ya, tulus mencintai akibat kinerja dari Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman ya. Intinya ya para elit politik yang membenci Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy pun menceritakan bahwa ya kebijakannya begitu pro terhadap rakyat. Jadi jangan sampai ya ada janda-janda yang ya berkeliaran ataupun di tempat malam seperti itu gubernur harus tanggung jawab sampai segitunya Kang Deddy ya. Dan ya kita doakan semoga ya program-program Kang Deddy Mulyadi berjalan lancar ya, semoga terlaksana semua yang baik-baiknya ya teman-teman. Ya tentu kita bangga dengan program yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ya, karena itu pro terhadap rakyat ya, karena sangat sekali ya pro terhadap rakyat. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, semoga selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.